Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu fi kitab Syekh Said Muhammad Alawi Ibnu Maliki Al-Abbas Al-Hasani. Beliau menulis satu kitab yang kitab ini sangat populer sekali, disebut dengan Mafahim Tujibu Antusah, karena sini beliau banyak sekali mengangkat hadis-hadis yang mungkin kita terlena, tidak terlihat di situ, sehingga bagian-bagian itu menjadikan kita orang yang kupur ya, menjadikan kita kupur kepada kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengangkat ini persoalan sangat penting agar tidak kita mengkupur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kupur dari dalam. Kupur dari dalam, kita menganggap Nabi itu seolah-olah hanya manusia seperti manusia biasa saja, selesai sudah. Sehingga bahkan kita dalam berdoa tidak berani mengatasnamakan beliau ya, mereka di hadapan Allah, misalnya dengan kalimat Allahumma bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan alasan itu perbuatan syirik. Ini bukan hanya menuduh perbuatan syirik atau bid'ah saja, padahal hadisnya banyak sekali yang sahih-sahih tentang masalah ini, yang sebagaimana dalam beberapa yang sudah anda upload dalam video saya, hadis-hadis itu sangat banyak sekali. Maka perlu disadari bahwa pengingkaran terhadapnya menjadikan kita kupur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu khususnya kupur kepada Nabi, kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita dengarkan pembahasan beliau, bagian daripada khulasa wal khulasa dapat kita ringkaskan di dalamnya, annahu mimma la syakka fihi anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam indallah qadarun ya, a'lan atau wa martabatahu wa rafiqatahu. Beliau ini sudah diberikan Allah, tidak ada syak bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padanya di sisi Allah adanya kadar, bahwa beliau adalah diberikan Tuhan derajat yang tinggi, wa martabatuhu wa rafi'ahu, dan rafi'ah bagi beliau, ketinggian derajat kepada beliau yang membedakan kita dengan beliau. Satu sisi memang seperti sama dengan kita. Misalnya seperti beliau mengatakan dalam hadis sahih mengatakan, ana mislukum, aku seperti kalian juga. Tapi dalam hadis lain beliau mengatakan, ana atqakum, akulah yang paling tinggi takwanya, paling bertakwa kepada Allah. Ini kan luar biasa pada diri Nabi. Bahkan dalam kesempatan hadis yang lain beliau, ini sayyidun minal anbiya wal mursalin, aku adalah penghulu Nabi. Ini membuktikan derajat beliau, derajat aliyun, qaddara aliyun, yang memiliki derajat yang tinggi. Wajahu azim, dan dia datang dengan diberikan Allah kebesaran-kebesaran kepada beliau. Fa'ai mani syar'i au akli yamna'u tawassul bihi, bagaimana mungkin bisa ada satu larangan syar'i, ada larangan syariah untuk baik secara syar'i maupun secara akal untuk menyatakan melarang orang bertawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususan waqad ja'atil adilah allati tasbituhu fid dunya wal akhirah. Bagaimana mungkin juga bisa melarang itu secara khusus tentang tawasul ini dengan bahasa-bahasa lain, padahal sudah ditetapkan petunjuk-petunjuk yang sudah tetap dunia dan akhirat di dalam penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walisanan pijali kasailin ghairillahi ta'ala walada'ina illa iyahu, bahwasanya secara jelas sekali bahwa orang-orang yang meminta selain daripada Allah itu yang disalahkan, tetapi yang bertawasul itu adalah meminta kepada Allah, tetap kepada Allah. Sedangkan tawasul itu hanyalah sesuatu, kalau diterjemahkan Anda perantara, seolah-olah Anda tidak bisa kan langsung kepada Allah, bukan sekedar pengertian perantara. Itu kan terjemah kita Indonesia. Yang tepatnya mungkin adalah rekomendasi bahwa kita memuliakan beliau,
di hadapan Allah, kita muliakan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah, kita sebut nama beliau di hadapan Allah, ya Allah bihaqqi Muhammadin, dengan hak Muhammad, karena beliau sendiri menyebut nama beliau dalam berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa anbiya wal mursalin. Nah, Allahumma gfir, ya Allah ampuni si A si B, ampuni orang tuanya, seperti dalam hadis minta ampunkan kepada acil beliau, bibi beliau berkata bihaqqi Muhammadin, dengan hak Muhammad, bihaqi Nabi Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad, ya Allah. Jadi kalau kita mengkupurkan masalah ini, menolak masalah ini, takut juga kita jatuh kepada kekufuran. Itu maksudnya, kata beliau. Kekufuran itu berbahaya. Fanahnu nad'uhu bima ahabbu ayyan kana. Maka kami juga berdoa dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa yang kami lakukan. Karena itu ketika kami berdoa, kami melihat semua ajaran dalam agama Islam itu adalah semuanya harus diamalkan, bukan satu persatu. Bukan berarti kami mengetengahkan soal tawasulnya harus bertawasul, tidak juga, tetapi semuanya sebagai bagian ajaran. Taratan suatu saat nas'aluhu bi'a'malina sholihah, suatu saat ujar Sidin, kata Syekh Said Habib ini, suatu saat saya berdoa dengan dengan amal soleh, maksudnya bertawasul dengan amal soleh, seperti yang kejadian orang di dalam gua yang terkurung, ada 3 orang pemuda yang terkurung dalam gua dalam hadis Nabi. Dia bertawasul dengan amal soleh yang mereka pernah lakukan kepada Allah agar Allah mengabulkan doanya, li'annahu yuhibbuha, karena semua itu juga dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taratan nas'aluhu biman yuhibbuhu min khalqihi, suatu saat kami juga berdoa kepada Allah dengan apa-apa yang dicintai Allah daripada makhluknya. Apa saja? Kama fi hadisin Adam alaihissalam musabi, sebagaimana dalam hadis Adam alaihissalam, Adam sendiri berdoa dengan Nabi dengan nama Muhammad, bihaqqi Muhammad, dalam sebagaimana banyak hadis ya yang sudah saya sampaikan, beberapa hadis-hadis tentang bagaimana Adam berdoa bertawasul menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kama fi hadisin Fatimah binti Asad, sebagaimana hadis Fatimah binti Asad radhiyallahu anha allazi jakarnahu, yang telah kami sebut di dalamnya. Kama fi hadis tentang juga tawasul tentang Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu, tentang Utsman bin Hanif. Utsman bin Hanif ini, kisah tentang Utsman bin Hanif juga ada kemarin saya tengahkan tentang hadis-hadis yang disampaikan juga oleh beliau ini, yang menyampaikan bagaimana pada masa sahabat Utsman bin Affan ada seseorang yang ingin bertemu Utsman bin Affan, lalu karena tidak dapat, lalu ajudannya menyuruh berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW dalam berdoa, lalu dia pun berdoa, dan hadis itu ternyata sampai kepada masa Rasulullah SAW. Kenapa ajudan Utsman ini, Utsman bin Affan itu menyuruh kepada Utsman bin Hanif ini untuk berdoa, itu karena dia mendapatkan hadis itu langsung dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Wataratan naslahu bi asma'ihil husna, mungkin suatu saat, suatu waktu yang lain, kata beliau, saya juga berdoa bukan hanya dengan amal saleh, bukan hanya dengan orang kecintaan, bukan hanya dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu saat kami menggunakan doa kami bi asma'il husna, dengan nama-nama Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Malikal Kudus, sebagaimana Nabi juga berdoa seperti itu, atau sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, fad'uhu biha fad'ullah awid'ur Rahman, berdoalah kepada Allah dan dengan menyebut nama Tuhan yang Rahman. Berdoa juga seperti itu. Maka kami pun berdoa kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi annaka antallah, ya Allah, sebagaimana Rasulullah berdoa, as'aluka ya Allah bi annaka antallah, aku berdoa kepada engkau karena sesungguhnya engkau adalah Tuhan, karena engkau adalah Allah yang sesungguhnya. Au bi sifatihi au fi'lihi, atau dengan sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada engkau, a'udzu biridoka, dengan ridho engkau, min saqatika, daripada murkamu, wa bimu'afatika min uqubatika, dan dengan keselamatanmu, kesejahteraanmu, kebaikanmu,
min uqubatika, daripada siksamu. Ini kan bertawasul juga dengan menyebut keagungan, kebesaran Allah, dengan ridho Allah bisa ditawasuli, dengan kebaikan Allah bisa ditawasuli. Walaisa maksuran ala tilka dairatu daikatil lati yajunnuhal al muta'anitun. Boleh jadi tidaklah ada suatu, kami meringkaskan semua ini untuk sesuatu yang bisa kami jelaskan, kecuali kami menjelaskan terus menerus sedikit demi sedikit, tapi masih disangka oleh orang-orang keras kepala untuk menolak pendapat-pendapat yang kami sampaikan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena memang ini agama yang kami yakini. Di dalam agama ini kami dapatkan riwayat yang sahih, maka kami pun beramal dengan amal itu. Janganlah kami dikatakan kami tidak mengamalkan apa yang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mengamalkan hadis itu bagian daripada agama kami, ajaran kami, ajaran agama yang harus kita pahami. Nah, yang lebih terhasia lagi di dalamnya adalah anna kulla ma ahabahullahu sahlah tawassul bihi. Maka sesungguhnya yang terhasia wasirruhu, yang rahasia daripada zalika, bahwasanya tiap-tiap sesuatu apa yang Allah cintai terhadapnya, maka sahlah untuk litawasulihi, untuk ditawasuli. Jadi apa saja yang dicintai Allah bisa sah-sah saja ditawasuli. Wa kaja kuluman ahabbahu minan nabi aw waliyin. Misalnya ketika Anda bertawasul kepada Nabi Muhammad, para nabi-nabi, para wali, silahkan, tidak apa-apa, tawasuli mereka, ya kan. Wa huwa wadi, itu sudah jelas, kuluzi fitratin salimah, karena memang manusia itu pada dasarnya adalah fitrahnya untuk mendapatkan keselamatan, untuk berdoa, dia berharap kepada Allah bagaimana Allah mengabulkan doa-doanya. Wala yamna'u minhu aqlun wala naqal bal tadafirul aqli wan naqli ala zawadi. Bagaimana mungkin bisa menentang semua keadaan tentang tawasul itu, padahal dia sinonim, padahal dia sudah dipahami oleh akal dan nakal. Bagaimana Anda mungkin menentang dengan akal pikiran Anda ataupun dengan nakal, sementara semua itu dibenarkan oleh akal maupun nakal. Nakal itu Al-Quran maupun hadis, jawajihi tentang kebolehannya. Wal mausul wal mas'ul pijalika, dan yang bertanggung jawab dari semua itu adalah kulluhu Allah wahdah, Allah yang esa, yang bertanggung jawab, la syarikalah, tidak ada syarikah kepadanya. Firman Allah Subhanahu, maka yang ditawasuli itu la nabi ya walal wali. Berdoa itu bukan kepada nabi, bukan kepada wali, atau walal hayy kepada orang yang hidup, walal mayit kepada orang mayit mati, bukan. Berdoa itu, berdoa tetap kepada Allah. Itu mereka pernah berbuat kebajikan, ada yang nama mereka diagungkan Allah sebagaimana Nabi Muhammad, nama beliau dan derajat beliau, amal-amal beliau. Maka kita pun karena Allah memuliakan mereka, kita pun memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullun min indillah, semua itu daripada Allah. Fama liha ulail kaum, bagaimana mungkin mereka itu orang-orang, satu kaum itu mungkin orang-orang munafik gitu, la yakaduna yafqahuna hadisan, mereka tidak juga, karena keras kepala mereka tidak juga bisa mengerti atas apa yang disampaikan. Wa ijaja jasual bil amal paban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aula. Karena itu apabila sudah dibolehkan berdoa dengan amal, bila sudah di dalam hadis dibolehkan kita berdoa dengan tawasul kepada amal soleh, maka tentu saja seharusnya Anda berlogika lagi juga bahwa bertawasul kepada Nabi SAW itu lebih utama daripada amal kita. Itu seharusnya lebih kita pakai logika kan. Li'annahu abdalul makhlukat, karena Nabi itu adalah orang yang terbaik, yang teragung dari semua makhluk-makhluk yang diciptakan. Masya Allah. Wal amalu minha, dan beramal dengan daripada beliau. Wallahu azam, Allah yang maha agung itu
hubban lahu sallallahu, sangat mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal amali wa ghairiha, daripada dan juga daripada perbuatan-perbuatan beliau dan selainnya. Nah, ini adalah bagaimana gambaran waqat kata beliau, wa man yankiru qadarahu sallallahu alaihi wasallam indallah fa huwa kafir kama qulna. Maka orang-orang yang suka menyinyir, suka tidak bisa memahami tentang kedudukan Nabi, keutamaan Nabi di sisi Allah, sehingga ada orang muslim berdoa dengan hak Nabi Muhammad SAW, dinyinyirnya sebagai ajaran sesat, sebagai ajaran yang dicelanya sangat pencelaan. Hati-hati kata beliau, siapa yang tidak mengingkari tentang kadar Allah mendudukkan derajat Nabi yang sangat tinggi di sisi Allah, kemuliaan bagi beliau dan pembolehan berwasilah kepada beliau, maka bisa jadi orang itu akan jatuh kepada kekafiran kama qulna, sebagaimana telah kami katakan, yaitu kufur dari dalam, artinya tanpa disadarinya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang beliau sampaikan dan menjadikan kita mengerti kedudukan mengapa seorang berdoa kepada Allah itu ada. Orang itu bertawasul, kadang-kadang dia bertawasul dengan nama Allah, dengan amal saleh, dan lingkungan kehidupan kita. Ketika kita membaca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, berarti kita bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bahkan menyebut ya Allah itu sendiri Asmaul Husna, maka ketika itu kita bertawasul dengan nama itu. Ketika kita menyebut amal saleh, ya Allah, hamba melakukan ini, tolong hamba supaya ini. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah hamba ini, sedekah ini kan amal, sedekah ini mengabulkan hajat hamba begini. Maka itu adalah menyebut amal-amal saleh. Maka demikian juga kita, sebagaimana dalam hadis Nabi menyebut diri beliau untuk ditawasuli, dan para nabi-nabi yang lain maupun orang-orang saleh bertawasul kepada Nabi SAW. Maka itu bagian dari sebuah sistem menyeluruh daripada kita berdoa. Terserah Anda mau yang mana. Jadi, yang penting tidak boleh nyinyir, semua itu adalah ajaran agama kita. Anda mau memilih silahkan, tapi ini memberikan logika kenapa sampai ada hadis Nabi SAW. Karena pada akhirnya kita beramal masing-masing kita juga, tidak merupakan amal orang pada diri kita, dan diri kita juga bukan pada orang lain. Ambillah apa yang di dalam sebuah ajaran agama sebagai sebuah bagian daripada kehidupan beragama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum.